Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Al-Baqarah yang lanjutannya kami pending dulu karena ini permintaan para subscriber begitu banyak sekali. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kenapa kami membahas bulan ini dengan bahasan yang makrifat? Karena bahasan-bahasan yang fase awam kan sudah banyak sekali di buku-buku, di pelajaran apa sudah banyak sekali. Ini ada yang bertanya tentang nisfu Sya'ban itu bagaimana? Karena ini ada gandengannya bulan yang ketiga secara makrifat, secara spiritual, ya. Jadi kami jabarkan bersama-sama. Bagi yang belum menyimak video tentang bulan Rajab, sudah ada tentang kalender 3 yang sama, itu yang bulan Rajab itu sudah ada. Ini saya ulangi kembali karena gabung dengan nisfu Sya'ban. Jadi perjalanan, ya ini saya perhatikan, perjalanan spiritual itu nanti ada hubungannya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini secara spiritual. Bila mana ada yang menjabarkan yang lain, ya silahkan karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Bila mana nanti Pak Zam menyampaikan kok beda, ini kami artikan secara makrifat atau secara fase makna yang lebih dalam, ya. Yuk kita bahas urutan dulu dari bulan Rajab, ya, nanti kepada nisfu Sya'ban, kepada Ramadan, ya. Nah, karena sebenarnya bulan Sya'ban, karena ada yang bertanya nisfu Sya'ban, ya saya jabarkan. Jadi begini, pertama, di saat bulan Rajab, kalau kalimat bulan juga jangan langsung ke bulan Rajab yang Hijriah. Bulan itu juga luas. Rajab itu kejadian, ya. Seseorang bila mana sering kholwat, ini ada hubungannya dengan video yang berjudul Arifillah. Ini saya ulangi lagi nih. Bagi yang belum nyimak, ya. Ini karena video kami sudah banyak sekali, jadi mohon bila mana mau bertanya, mohon disimak dulu video-video yang lain. Kami bicara makna. Kalau mengatakan bulan, jangan seperti kalender, ya. Bulan itu luas, bulan artinya terang, juga nanti bulat. Nah, bulat atau bunder, ya ini mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan dari segi bahasa apa saja, segi kepercayaan apa saja yang namanya bulan itu masuk, ya. Maksudnya masuk ke makna kepercayaan apa saja, ya. Jadi Rajab secara global itu memuliakan atau mengagungkan. Ini rata-rata orang kalau sudah Lailatul Qadar atau sudah Mi'raj, ini pasti mengagungkan Gusti Allah. Kalau sudah mengatakan mengagungkan, mohon maaf, saya mau menyampaikan kalimat nama, ya, nama Engkau, ya Allah. Kalau orang sudah mengagungkan, tidak akan nyebut nama, pasti selalu Gusti Allah atau Gusti atau ya Allah atau Rob. Kalau orang sudah Mi'raj atau sudah wusul, itu tidak akan berani nyebut nama. Sudah wusul ibarat sudah ketemu, sudah mengenal. Bila mana masyarakat, ya, rakyat Indonesia kalau sudah ketemu, sudah menghadap,
yang punya nama ini tidak akan nyebut nama, pasti ditambahin Pak. Ya. Karena kalimatnya lillahi ta'ala atau subhanahu wa ta'ala, bahwa yang punya ini adalah maha tinggi, maha mulia, tidak ada orang yang berani menyebut nama, pasti nyebutnya Gusti Allah, Gusti Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Pangeran, apalagi banyak. Ya, rakyat Indonesia bila mana sudah bertemu dan sudah mengenal Presiden Republik Indonesia, pasti nambahin huruf Pak atau Bapak. Walaupun secara data KTP, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia secara etika Bapak Prabowo atau Pak Prabowo. Bila mana hamba-hamba yang beretika, yang sudah usul, sudah sampai, sudah mengenal, tidak akan berani nyebut nama, pasti ditambahin kalau ada orang, apapun statusnya, apapun casingnya, ya casingnya apa saja, mau pakai apa saja, kalau masih nyebut nama, berarti belum ketemu. Karena orang kalau sudah Mi'raj, sudah Lailatul Qadar, memuliakan, yang namanya memuliakan. Nah, kalau masih nyebut nama kan berarti ngenyek atau mengolok-olok atau merendahkan. Tapi orang kalau sudah usul tidak akan berani nyebut nama, pasti mengagungkan, selalu Gusti. Ya Allah. Itu efek orang-orang yang sudah wusul, yang sudah Lailatul Qadar, yang sudah Mi'raj. Karena tahu persis rinciannya, rahmat, rohnya rahmat, diberitahu semua. Orang kalau sudah sampai, sudah wusul, sudah liko, sudah fana, sudah suwung, itu diberitahu, divisualkan rahmatnya Gusti Allah, sehingga langsung mengagungkan, memuliakan. Jimnya, jaknya Judullah dermawan, rahmat sangat dermawannya, langsung mengagungkan. Birullah barokah, memberi berkah terus dan terus di dalam diri badan kita, di luar badan kita, sehingga dengan efek seseorang yang sudah Mi'raj, seseorang yang sudah Lailatul Qadar, orang yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah suwung, akan memuliakan. Cirinya tidak akan selalu menyebut nama, walaupun nyebut nama kan minta maaf dulu. Ini kami kan menjabarkan kepada para subscriber, menyampaikan kepada pemirsa Janggiri, kami mohon maaf Gusti, karena kalau ngomongnya digandeng-gandeng mulu bingung. Ya, kalimat Allah, ya ini saya udah minta maaf loh. Kalimat Allah ini adalah data Al-Quran. Kalimat Prabowo data KTP. Kalau orang sudah melihat wujudnya, bertemu wujudnya, tidak akan berani nyebut nama, pasti inisiatif ditambahin Gusti Allah, Bapak Prabowo atau Pak. Ini orang-orang yang sudah Mi'raj, sudah usul, sudah liko, sudah fana, sudah suwung, pasti efeknya mengagungkan. Nah, setelah posisinya terbawa oleh ketuhanan yang Maha Esa, ya,
Orang kalau sudah mi'raj, sudah usul, sudah fana, sudah liko, sudah syuwung, itu rasanya rasa berketuhanan yang Maha Esa. Sifatnya, asmanya, af'alnya, zatnya, wujudnya sudah mengikuti. Sehingga kalau orang sudah manunggal, sudah tauhid, sudah berketuhanan yang Maha Esa, efeknya melangkah kepada nisfu Sya'ban. Secara arti global, setengah. Nisfu itu artinya setengah. Sya'ban artinya kelompok atau golongan. Orang kalau sudah rojab, sudah mi'raj, sudah Lailatul Qadar, ya, sudah apalagi fana, suwung, liko, usul, itu sistemnya sudah setengah. Artinya kita selama ini selalu condong kepada umum, kepada masyarakat, kepada kebiasaan umum. Setelah mengetahui, ya, setelah sudah usul, rata-rata orang itu sudah setengah, ya, setengah kepada orang, setengah kepada Gusti Allah, yang disebut hablum minallah wa hablum minanas. Ini rata-rata belum, rata-rata hablum minanas, hablum minallahnya tersingkirkan atau tertinggal atau tidak digunakan. Orang kalau sudah mi'raj, sudah usul, sudah fana, itu langsung diparo hablum minallah wa hablum minannas. Ya, ini rinciannya. Ini rincian dulu. Orang kalau sudah ini, sudah usul, sudah ketemu, sudah berkomunikasi, nisfu itu kan nur, petunjuk diberi langsung, ya, karena sangat membutuhkan dibuka. Orang kalau ini kalau mau sistem tirakam nisfu Sya'ban kok begitu, ya mohon bagi yang sudah memperdalam artinya. Ini arti secara makrifat, secara kedalaman. Nisfu itu artinya setengah, ya. Sya'ban artinya kelompok, setengah kelompok. Jadi kita ngikutnya sudah ke Gusti Allah, sudah ke kelompok, dibagi dua, ya. Bagaimana cara mendapatkan nisfu Sya'ban? Kalimat nisfu, caranya zikir napas tetap saja. Kalau zikir dawam, bacaan, itu kan bagi fase-fase yang masih awam. Kalau kita sudah dewasa, sudah tua, ya sudah nggak make lagi. Gunakanlah zikir napas. Zikir artinya ingat, napas ingat ke napas. Adanya di video yang berjudul Arif Billah. Ini uploadan kurang lebih sebulan yang lalu ini. Arif Billah, mohon disimak ya bagi yang belum ya. Jadi di saat nisfu Sya'ban, di saat ngatur napas, ya bukan ngatur napas, merasakan, memperhatikan napas keluar, napas masuk. Bagaimana napasnya terserah, mau dari mulut, mau dari hidung, yang penting nyaman, kondisinya nyaman. Karena kalau sudah nyaman, aman, damai, itu otomatis iman. Ya, iman itu bukan cuma percaya, tapi lelaku, perilaku yang nyaman, perilaku yang damai, itu otomatis iman. Nur, kita disuruh menerima. Gusti Allah itu selalu dan selalu memberi petunjuk. Tapi kita kadang yang namanya orang nggak mau menerima petunjuk. Dikasih tahu malah marah, dikasih tahu malah ngasih tahu. Jadi ini kalau Gusti Allah itu selalu memberi petunjuk, tinggal orangnya mau ngambil bagian enggak. Makanya disuruh dibuka, fa-nya itu fathah, kita suruh dibuka batinnya, mata hatinya disuruh dibuka agar nanti merasa
Oh iya, nggak taunya sekarang, nggak taunya saya dari dulu itu sebenarnya membutuhkan. Kalau hatinya sudah dibuka, apa yang disampaikan teman, disampaikan penceramah, nggak taunya, oh nggak taunya saya membutuhkan itu. Karena sudah dibuka. Orang kalau hatinya sudah dibuka, itu nanti terlihat semua. Kalau hatinya belum dibuka, yang disebut sumum bukmun umyum fahum layar ciun, ditutup semua, seakan-akan pinter, seakan-akan sudah tahu. Tapi kalau mata batin semua dibuka, nggak taunya kalimat ini aja sudah nggak berani. Dulu kan nyebut nama berani, seakan-akan udah bener. Nyebut nama seakan-akan udah bener. Setelah hatinya dibuka, oh saya salah nyebut nama. Yang namanya hamba, ya nggak pantas nyebut nama. Nah, kalau sudah dibuka, ya shot itu sangat luas, membutuhkan, membenarkan. Ini bisa kalimat shot. Oh benar petunjuknya Gusti Allah kalau hati kita dibuka. Kalau belum dibuka, petunjuk akan dianggap tidak benar. Karena petunjuknya Gusti Allah itu dari apa saja, dari siapa saja. Makanya ada kalimat unzur makola wala tangzur mangkola. Kalau kita melihat petunjuk, jangan dari casingnya, tapi dari suaranya. Ini yang repot. Ada petunjuk, keluarnya dari orang yang nggak kelihatan, yang nggak ada yang nggak ada wibawanya. Ini yang berbahaya. Petunjuknya benar, tapi yang ngucap orangnya kayak orang gila, dandanannya biasa, nggak meyakinkan. Nah ini yang berbahaya. Di saat petunjuk Gusti Allah lewat orang yang tampilannya hanya ecek-ecek, terus yang mendengar, mana mungkin. Nah ini berbahaya. Harusnya kita selalu unzur makola. Jangan sampai tertipu oleh wala tanzur mangkola. Ini rata-rata kita kalau mendengarkan sesuatu arahan apapun, melihatnya casing yang menyampaikan. Oh kalau casingnya hebat, kalau casingnya meyakinkan, pasti ucapannya benar. Belum tentu. Justru rata-rata biasanya ujian petunjuk dari Gusti Allah itu unzur makola. Ya. Keluar pencerahannya, keluar ucapannya dari casing yang tidak meyakinkan. Lah ini ujian berat. Makanya di sini mulai setengah-setengah. Orang kalau sudah mi'raj, sudah Lailatul Qadar, sudah wusul, sudah nggak percaya dengan casing, percayanya dengan fakta. Kalau ucapannya, walaupun ucapannya dari orang yang cuman pakai kolor, pakai kaos, tapi ucapannya masuk akal, oh langsung, wah ini petunjuk. Jadi jangan menyepelekan orang yang pakai kolor, orang yang pakai kaos. Karena justru Gusti Allah itu sengaja ngetes. Saya mau masukin petunjuk lewat orang yang pakai kolor doang, ya, pakai celana pendek, pakai kaos. Tapi kalau giliran dites yang pakainya megah, mewah, banyak yang tidak tahu, banyak yang tergelincir. Ya, orang kalau sudah mi'raj, sudah dibukakan, sudah mulai menahan diri. Ya, perilakunya sudah mulai menahan diri. Sya'ban itu kan shinnya syukur, sudah selalu bersyukur terus. Nah, kalau masih minta, berarti belum nisfu Sya'ban. Kalau di dalam bulan Sya'ban kok mintanya minta kaya, minta sehat, tolak balak, berarti belum mi'raj. Ya, belum mi'raj. Ya. Karena orang kalau sudah mi'raj di dalam bulan
nisfu Sya'ban. Yang ada yang umpamanya mau baca itu hanya terima kasih, terima kasih. Kalau mau pakai bahasa Arab berarti syukron, syukron, syukron. Kalau mau pakai alhamdulillah ya dipanjangin, jangan cuman alhamdulillah. Kalau syukur itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Dilanjut, jangan berhenti alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu memuji, bukan bersyukur. Bersyukur bahasa Arabnya syukron atau syukrulillah. Ini jangan sampai ketukar. Karena kalau orang sudah mi'raj, kalimat-kalimat yang terbiasa seakan-akan benar dirubah. Kalau mau mengucapkan bersyukur atas nikmat, kalimatnya panjang. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Kalau cuma ngucap syukur, kepingin pakai bahasa Arab, syukron atau syukrulillah. Kalau sulit ya udah pakai bahasa sendiri, matur suwun, terima kasih, itu jelas sudah nyambung langsung secara frekuensi. Ya. Ainnya ilmu, karena setelah mi'raj ilmunya ditambah terus, ilmu pengetahuan tentang kehidupan, tentang malakut, tentang jabarut, tentang lahut, tentang barzakh dikasih tahu, yang disebut lewat laduni, dikasih tahu. Makanya berkahnya terus membuka, memberi berkah meluas, dibuka, ditutup, diberi, dibuka, ditutup. Syukurnya selalu bersyukur, syukurnya terus sampai bertanya, Gusti, saya bersyukurnya bagaimana? Kayaknya nggak cukup. Usia kami udah segini. Kalau kamu mau bersyukur sama saya, memberi. Kalau ingin menutupi, karena kalau cuma ucapan bersyukur, terima kasih, 1000 kali sehari nggak bisa menutupi nikmat. Ora imbang, tidak seimbang antara nikmatnya Gusti Allah sama terima kasihnya hamba. Kalau umpamanya syukron 1000 kali juga nggak imbang. Kata Gusti Allah, kalau mau seimbang ya memberi. Selain mengucapkan terima kasih, juga memberi. Memberi apa saja secara empan papan, situasi dan kondisi sunatullah. Memberi juga nggak asal memberi, ada sunatullahnya ya, ada aturannya. Jadi bahwa orang kalau sudah nisfu Sya'ban berarti sudah melewati rojab. Tapi kalau rojabnya belum terlewati, artinya secara spiritual belum terlewati, dia akan masih condong kepada satu golongan. Ini kan sudah setengah. Umpamanya tadinya ikut grup ini, kelompok ini, sudah menarik diri separuh-separuh. Tapi kalau di dalam bulan Sya'ban ini masih condong kepada golongan A, masih condong kepada organisasi A, masih condong kepada kelompok A, berarti belum nisfu Sya'ban. Ayo, berarti logikanya kalau nisfu Sya'ban itu sudah di rumah, sudah nggak bersama grupnya, sudah nggak bersama golongannya. Golongan yang mana yang diterima, yang dianjurkan, yang diperintahkan? Golongan orang-orang yang ahad. Ya, karena beliau Sang Maha Ahad. Jadi orang yang berkelompok, grup WA yang tujuannya ahad, itu yang badkhuli fi ibadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang diridhoi dan meridhoi. Ya, jadi kelompok, grup yang disetujui, yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah kelompok, grup, umpamanya grup WA yang ahad, yang tujuannya ke Gusti, bukan tujuannya ke titik-titik. Ya, kalau tujuannya agar kelompok ini
maju pesat. Nah, kalau orang yang sudah ahad, tujuannya ke ahad itu beda ya. Itu sudah berketuhanan yang Maha Esa. Makanya di Pancasila itu nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa itu yang dibolehkan, semuanya setuju kok. Kalau orang yang berketuhanan yang Maha Esa, siapa saja setuju, karena efeknya orang yang berketuhanan yang Maha Esa, efeknya adalah kasih sayang. Ini udah cukup ya, lari ke Ramadan. Itu artinya panas terik atau panas banget. Orang kalau sudah melewati ini, sudah wusul, setelah itu sudah menarik diri, sudah nggak ikut kelompok, sudah nggak ikut organisasi, itu di sini harus kuat, panas kupingnya. Ya Ramadan itu ya panas terik, mau disebut matahari, iya nggak apa-apa, orang analoginya luas. Yang namanya panas itu analoginya luas, bukan cuma matahari saja ya. Ini terjadi secara spiritual umum, diolok-olok. Orang kalau sudah mi'raj, di nisfu Syaban sudah menarik diri di Ramadan, maksudnya langkahnya enggak, hasilnya pertama mi'raj, ya wusul, kedua menarik diri, ketiganya di lingkungan dicemooh, bukan cuma lingkungan, di dalam keluarga juga dicemooh, diolok-olok, dianggap kafir, dianggap murtad, wah pokoknya sehingga panas badan, kuping nggak kuat, gejolak. Berapa tahun yang kami alami, kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebih, karena memang rata-rata itu apa ya, seakan-akan kayak diintimidasi, sakit, perih, nggak punya daya apa-apa, di sini lelah, panas. Tapi siapa saja yang bisa melewati itu, diolok-olok ya biarin. Wah pokoknya panas, pedih, lelah, nggak bisa diomongin, nggak bisa diomong. Karena ya kami bersyukur, kami keluarga mendukung. Kami keluarga mendukung, tapi yang lain memang berat. Inilah ujian mencopot kemelekatan, menarik diri, atau orang Jawa bilang manekung. Nabi Muhammad di Gua Hiro, Nabi Nuh di gunung, Sunan Kalijogo di sungai, Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa di pulau, menjauh, manekung, menarik diri. Ini yang perih. Seseorang yang tidak punya tempat tinggal di gunung, posisinya di lingkungan umum, menarik diri, cemoohannya sangat pedih, perih, tentang hal apa saja, ngobrol nggak ada temennya, dia pergi temennya. Akan tetapi nikmat setelah itu menunggu. Rohnya rahmat diberitahu. Oh, yang namanya rahmat itu semuanya, mau rahmat baik mau buruk, itu namanya rahmat pemberian. Mimnya lah di saat diolok-olok itu kan langsung sadar, oh iya, saya diolok-olok, dimurtadkan, dikafirkan, pokoknya pokoknya dihina sehina-hinanya. Oh, rohnya, oh itu rahmat. Dulu memahami rahmat hanya yang enak-enak saja. Rahmat itu artinya pemberian ya global, pemberian yang baik, pemberian yang buruk, yang kalimatnya khairihi wa syarihi minallah, atau rukun ya, yang katanya rukun iman yang keenam itu kalau nggak salah. Takdir baik dari Gusti Allah, takdir buruk juga dari Gusti Allah. Artinya rahmat apa saja, yang namanya rahmat itu apa saja. Wong pemberian, artinya pemberian mau baik mau buruk.
Setelah itu mimnya mengukuhkan, menguatkan. Iya. Ini saya diolok-olok sama itu kan casingnya doang, ruhnya sama. Mulai di situ, mulai mengahad. Oh iya, saya diolok-olok karena melihat casing. Ya, sangkanya yang ngolok-ngolok A, B, C, D. Pas melihat ruhnya ahad, mulai sadar. Mulai Ramadan. Mimnya itu mengukuhkan, meneguhkan, menguatkan. Setelah itu penanggal, mulai kuat. Oh iya, khairihi wa syarihi minallah. Saya dicaci maki, dimurtadkan, dikafirkan. Karena orang mau berjalan ke ahad, rata-rata itu dikafirkan, dimurtadkan. Itu rata-rata, dicemooh, diunyek, diolok-olok. Tidak, makanya Ramadan kan artinya panas terik, panas banget. Kupingnya yang nggak kuat. Makanya rata-rata manekung. Orang yang ahad yang nggak kuat rata-rata manekung ke gunung. Dan para nabi banyak yang di gunung, bahkan di laut, nggak mau campur sama yang umum. Ya, itu rata-rata orang itu, contohnya udah banyak. Nabi Muhammad di gua Hiro manekung karena perih kupingnya, pedih. Ya. Kalau sauma Ramadan, saum itu nahan panas itu ya. Ya, kalau saum Ramadan umpamanya nahan lapar dan haus, ya sama juga orang lapar, orang haus. Kalau diomelin, tambah parah kan. Lagi lapar diomelin, ya itu makanya kuat apa tidak. Jadi ini mboknya itu setelah dikasih tahu meneguhkan, mengukuhkan, menguatkan, sehingga penangkal huruf bo itu artinya penangkal, benteng mulai kuat. Setelah itu kuat langsung ke wujud, jelas alifnya ini ketemu yang disebut ahad atau nur, ya, atau nur. Tuh orang kalau sudah ke ahad, ya, ini sudah yang disebut, saya mengatakan sangat amat bahagia, tiada batas. Bahagianya tiada batas ini. Jadi kami ini menjabarkan secara spiritual, secara fase yang sangat dalam. Jadi kalau orang ujuk-ujuk ke nisfu Syaban, di sininya belum, ya ini tetap mau menarik diri, masih nggak enak, rata-rata kan masih nggak enak. Duh, kalau saya begini gimana? Nanti saya dibilang nggak umum orang ini hidup nggak umum orang. Nah, tinggal pilih, karena di sini sudah setengah, mau umum Tuhan apa mau umum orang. Karena kita hidup yang ngurusin Tuhan. Ali Imran 109, kita yang ngurusin Tuhan. Kenapa ngikut umum saja? Kalau kita, ya kalau masih umur 20, 25 ya seakan-akan kayak masih nggak apa-apa, tapi namanya umur, namanya usia nggak tahu. Kita buru-buru kembali kepada ahad. Ini proses. Lah ini kan setelah wusul. Setelah wusul itu bukan langsung enak. Setelah wusul itu langsung narik diri. Lah nisfu Syaban itu gak kode loh, separuh-separuh. Nanti lama-lama setelah menarik diri, panas kuping, kondisi badan, ya tadi diolok-olok, dikafirkan, dimurtadkan. Ya, sebenarnya udah jelas ya. Barangkali yang kurang jelas, mohon disimak video-video yang sebelumnya. Sudah panas, sudah banyak sekali ya. Video kami sudah 260 loh kalau kurang lebih loh. Kami nggak ngitung juga karena ya kesibukan. Ya, mohon disimak dahulu ya, disimak dahulu. Ya. Cukup lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.